Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bedah buku NLP The Path to Excellence. Bagi yang belum punya bukunya silahkan diorder. Cari aja di Tokopedia. Kalau mau diisi bertanda tangan adanya di The Riyandi Store. Di toko-toko lain juga banyak ya. Nah, kita masih bahas soal presuposisi NLP atau peranggapan dalam NLP. Yang di video yang sebelum ini saya bahas tentang NLP dan kebertubuhan, bahwa bagaimana tubuh dan pikiran kita itu satu kesatuan, sehingga sangat penting untuk kita mempercermati kaitan antara keduanya. Nah, kita akan masuk ke dalam presuposisi selanjutnya, ada di halaman 54 ya. Kalimatnya adalah individual skills function by developing and sequencing the right strategies. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Presuposisi kali ini bisa dibilang akan cukup menarik ketika kita membahas soal bakat ya. Ini salah satu penjelasan yang saya dapatkan seingat saya dari diskusi-diskusi bersama Mas Roni Ronodirjo ya. Waktu kami masih sering bisa ngobrol dulu. Awal-awal saya belajar NLP, dulu saya nggak ngerti ya beliau bahas apa, tapi sederhananya begini. NLP itu kan punya filosofi yang disebut sebagai, mungkin ya kalau boleh dibilang sebagai strukturalisme ya. Jadi bahwa segala hal itu akan lebih mudah dipahami atau lebih mudah bisa dipelajari kalau kita melihatnya sebagai sebuah struktur gitu ya. Dan itulah kecenderungan di NLP ya, segala hal itu dicari strukturnya, dibongkar ya. Kira-kira ada pola apa, ada struktur apa. Nah, menarik ketika kita kemudian membahas hal-hal yang seolah-olah itu given ya, seperti kata bakat ya. Bakat itu kan sering dipahami sebagai sesuatu yang dari lahir, sesuatu yang kemudian karunia Tuhan ya kepada manusia gitu ya. Bahkan sempat ada masanya bakat itu ya hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jadi yang disebut berbakat itu harus orang-orang yang mungkin punya kekuatan luar biasa ya, di atas normal gitu. Nah, pandangan ini tentu saja kemudian berkembang. Tidak hanya begitu ya, sekarang kita mengenal bakat itu ya lebih luas. Bahkan setiap orang punya bakat, tinggal apa bakatnya dan kemudian konfigurasi bakatnya seperti apa. Maka kalau kita pahami tes-tes bakat di psikologi zaman sekarang, atau mungkin yang bahkan di luar kalangan psikologi ya, sekarang kan kita mengenal tes bakat kayak Gallup ya, talent mapping, kemudian Marcus Buckingham punya juga. Itu akhirnya melihat bakat lebih luas ya, bahwa manusia itu ya sudah dikaruniai bakat, tinggal konfigurasinya seperti apa. Nah, tapi itu tidak melepaskan kesamaan pandangan bahwa bakat itu merupakan sesuatu yang berupa semacam esensi dalam diri manusia ya. Jadi cara pandang yang nanti bolehlah kalau kita mau sebut sebagai esensialisme ya. Jadi cara pandang bahwa segala sesuatu itu pasti ada intinya. Nah, intinya itulah disebut sebagai bakat. Sehingga kata bakat seolah-olah memang sesuatu yang dimiliki manusia dari lahir, bahkan dari sejak dia diciptakan. Nah, NLP punya cara pandang yang agak beda. Nah, bedanya di mana? Tapi ini tidak untuk dipertentangkan ya. Kita coba lihat caranya begini ya. Contohnya mungkin, anggaplah kita melihat orang yang berbakat sepak bola seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Tentu saja orang nggak mungkin bilang dia nggak berbakat ya. Dia memang extraordinary ya kemampuannya. Tapi pertanyaannya kan adalah, seandainya ya Ronaldo itu waktu kecil tidak difasilitasi untuk berlatih sepak bola, dia difasilitasinya untuk jadi PNS misalnya gitu ya. Kira-kira muncul nggak tuh keahlian sepak bola seperti yang kita lihat sekarang? Ini eksperimen pikiran aja ya, bisa jadi nggak muncul kan ya. Artinya meskipun dia itu dulu punya, mungkin dia hanya akan jadi PNS yang suka main bola ya, suka menang kejuaraan antar departemen gitu kan, atau antar tim gitu. Tapi dia nggak akan terkenal sebagai main sepak bola kayak sekarang, meskipun Tuhan memberi dia karunia
berupa kemampuan main sepak bola ya. Atau lebih liar lagi kita bayangin, ada orang namanya Cristiano Ronaldo, Tuhan kasih dia bakat sepak bola, tapi dia lahir let's say misalnya 100 tahun yang lalu ya, ketika belum ada tuh namanya MU ya, atau belum kayak sekarang lah paling tidak ya, klub-klub bola itu. Apakah dia bisa terkenal kayak sekarang? Nah, agak susah dibayangkan ya. Nah, artinya bakat itu seringkali kita baru tahu jadinya, bentuk jadinya itu after the fact ya. Setelah jadi baru kita bisa bilang, oh Ronaldo ini berbakat sepak bola, oh Tiger Woods itu dulu berbakat main golf gitu ya. Jadi agak susah kita pisahkan antara bakat ini sebagai sesuatu yang esensi Tuhan kasih gitu ya, atau sebenarnya ini proses berlatih, berkembang. Karena kita bayangkan orang seperti Mike Tyson yang tentu saja kita bilang berbakat tinju, karena kenyataannya dia punya skill yang luar biasa. Sampai sekarang kalau saya nonton Mike Tyson saya bingung, kok ada bisa orang seahli ini bertinju ya. Tapi kita bisa bayangkan seandainya dia nggak ketemu pelatih-pelatihnya, nggak ketemu promotor-promotor yang membuat dia terkenal, apakah dia akan punya exposure skill sehebat itu? Kita agak ragu juga kan. Berarti kan ada sesuatu mungkin, anggaplah orang percaya adanya esensi tadi, esensialisme tadi, tapi bahwa ia kemudian mengembangkan skill itu, melatih skill itu sampai jadi dan sangat extraordinary, itu hal yang juga sangat krusial. Nah, maka dari itu NLP punya pandangan ya, bahwa jangan-jangan yang disebut sebagai bakat itu sebenarnya adalah kumpulan skill yang tentu saja berarti ada strukturnya gitu loh. Jadi orang yang dianggap berbakat itu dibandingkan dengan orang-orang lain yang sama-sama berlatih, itu adalah mereka yang tanda kutip mungkin ya, kebetulan punya struktur perilaku, struktur skill, struktur kemampuan yang beda dari yang lain. NLP kan lahir dari sebuah proses modeling terhadap psikoterapis yang dianggap punya bakat yang berbeda, dianggap punya kemampuan yang di atas rata-rata pada zamannya, yang belum dibongkar tuh saat itu ya. Pak Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, itu sekarang ya kita sudah tahu struktur cara mereka melakukan psikoterapi, tapi dulu kan belum. Di masa itu mereka hanya dianggap sebagai orang yang wizard aja, yang orang yang ahli aja gitu, yang mungkin bahkan magic aja yang mereka lakukan. Sekarang kita tahu bahwa ternyata ada strukturnya gitu ya. Nah, NLP punya pandangan begitu ya, bahwa sebenarnya Virginia Satir itu ya tentu saja dia seorang psikoterapis yang atau konselor yang sangat berbakat, tapi sekaligus juga bakatnya itu dalam definisi skillnya tuh ada strukturnya yang memang strukturnya berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Milton Erickson juga begitu ya. Milton Erickson kan bukan orang pertama yang menemukan hipnoterapi ya. Hipnoterapi sudah ada lebih dulu, tapi kemudian dia menemukan pendekatan yang berbeda. Nah, kita bisa katakan bahwa dia punya struktur kemampuan, skill, perilaku yang berbeda dengan hipnoterapis yang ada pada saat itu gitu. Begitu juga Fritz Perls gitu ya. Nah, sehingga presuposisi yang tadi saya bacakan jadi menarik ya, bahwa skill individu, keterampilan individu itu sebenarnya selalu punya struktur, punya pola yang bisa dipelajari. Nah, kalimat ini konsekuensinya luas sekali, karena dalam NLP akhirnya dipahami bahwa orang yang punya problem psikologis, misalnya trauma gitu ya, itu sebenarnya orang yang sedang menjalankan skill untuk memunculkan traumanya. Berarti orang ini ahli sekali. Misalnya orang yang trauma dengan naik kendaraan karena pernah kecelakaan misalnya gitu ya, lihat kendaraan atau mobil tuh takut, mual gitu misalnya. Nah, berarti orang ini ahli sekali memunculkan rasa mual, ya kan? Orang yang fobia kecoa misalnya, lihat kecoa panik pingsan, berarti orang ini ahli sekali memunculkan emosi yang sangat intens ketika melihat kecoa dan akhirnya dia panik kemudian pingsan. Jadi begitu cara pandangnya. Berarti dia ini sangat skillful ya, sangat ahli sekali. Orang yang depresi itu
orang yang secara reguler punya kemampuan untuk memunculkan kondisi depresi secara rutin. Ini bukan untuk mengatakan, kita bukan pengen ngejekin orang-orang yang mengalami depresi, traumafobia, bukan. Tapi ini sebenarnya berita baik dari NLP, bahwa berarti skill itu bisa dipetakan, dipelajari, kemudian diganti. Ya kan? Karena orang yang dihadapkan pada kecoa kok tidak semuanya pingsan. Ya. Orang yang pernah kecelakaan kok tidak semuanya terus-terusan trauma, tapi bisa juga pulih. Padahal pengalamannya mirip. Berarti ada kemungkinan orang yang bisa pulih itu dia punya skill yang berbeda. Orang yang tidak lagi takut pada kecoa, ya paling cuma geli-geli aja, itu berarti dia punya skill yang berbeda. Orang yang bisa move on dari mantannya gitu ya, tidak kemudian patah hatinya di kelamaan dan nggak bisa cari jodoh lagi, itu ya berarti dia punya skill yang perlu di-upgrade gitu. Nah, akhirnya memang NLP itu memandang banyak hal dalam diri manusia itu sebenarnya ujung-ujungnya soal keterampilan. Ya. Karakter orang misalnya itu nanti dibedah ya ujung-ujungnya keterampilan. Orang yang ramah berarti dia punya serangkaian skill, keterampilan yang akhirnya bisa digolongkan sebagai keramahan. Dia itu pandai tersenyum, dia itu pandai menyapa, dia itu pandai untuk membangun pembicaraan, dia itu pandai untuk berkomunikasi yang menyenangkan, yang bisa memicu emosi menyenangkan. Nah, sekumpulan skill itu kemudian digeneralisasi kan menjadi karakter, oh orangnya itu ramah ya, gitu ya. Nah, orang yang persuasif misalnya juga begitu. Dia punya serangkaian skill persuasi dalam berbagai hal yang beda dengan orang-orang lain. Nah, nanti seluruh skill itu digeneralisasi menjadi namanya, oh dia itu jago persuasi, dia itu jago membujuk. Nah, kepemimpinan juga begitu ya. Jadi orang yang jago mimpin dulu kan dianggap punya keahlian yang pemberian dari lahir gitu ya. Makanya raja itu zaman dulu turun temurun gitu. Karena seolah-olah memang itu ada di dalam darah keturunan gitu. Tapi sekarang nggak begitu. Sekarang kita melihat kepemimpinan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Kenapa? Karena dia sebenarnya kumpulan skill aja. Skill untuk berbicara, skill berpikir secara visioner, skill untuk menggerakkan orang, skill untuk berpikir strategis, skill untuk mengambil keputusan, mengambil resiko. Nah, semua itu bisa dibongkar, skillnya bisa dipelajari gitu. Nah, NLP punya pandangan begitu, maka jadi masuk akal ketika NLP itu esensinya adalah modeling. Jadi kalau ada orang yang butuh diterapi, cara terapinya adalah dibongkar skillnya yang membuat dia itu kemudian punya masalah terus ya. Jadi skill yang bermasalah itu dibongkar, lalu kemudian diajari skill baru gitu ya. Ini teman-teman di psikolog itu sering akhirnya menyebutkan, oh ini yang namanya psikoedukasi sebenarnya kan, gitu ya. Ke psikolog kan punya tahapan begitu sekarang kan. Tidak hanya istilah kata membongkar ya permasalahan, tapi juga memberikan psikoedukasi. Nah, dengan NLP itu jadi lebih operasional karena orang kemudian bisa diajari skill baru untuk mengatasi problemnya. Karena problem yang lama adalah skill yang lama tadi itu. Nah, tapi bicara soal di luar psikoterapi ya, dalam konteks training, coaching, mentoring ya, atau skill apapun ya, semua itu ada skillsnya. Jadi rumah tangga yang harmonis misalnya dalam pandangan NLP adalah berarti tercapai ketika pasangan itu suami istri terampil ya dalam membangun rumah tangga, terampil berkomunikasi, terampil untuk menyatukan pendapat. Nah, berarti yang namanya chemistry atau kecocokan itu sesuatu yang dibangun. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Satu sama lain mau belajar untuk membangun kemampuan menyatukan pandangan, kemampuan mendengar, kemampuan menyampaikan pesan. Suami yang temperamental gitu ya, istilahnya nggak suka nih, itu berarti dalam pandangan NLP adalah dia pandai atau skillful dalam memunculkan temperamennya. Dia cepat untuk menaikkan emosi marah-marahnya. Nah, dengan NLP dipelajari bagaimana tuh strukturnya dia memunculkan marah-marahnya, lalu diganti
dilatih skill untuk sabar, dilatih skill untuk tenang, ya kan. Orang yang atau suami maupun istri ya, dua-duanya ya, yang sering berkomunikasi yang kemudian saling menyakitkan hati ya, itu kok ditelusuri polanya barangkali adalah satu sama lain tuh kayak seolah-olah mudah mengemukakan kata-kata yang menyakitkan hati, kayak gampang banget milih kata-kata yang nyakitin hati gitu loh. Nah, ini bisa dipelajari polanya, kemudian mereka berlatih menggunakan kata-kata yang lain. Ada satu fenomena yang diceritakan oleh seorang guru saya di kampus dulu ya. Jadi beliau ini dua-duanya guru saya ya, suami istri. Beliau bercerita, kalau nggak salah istrinya yang cerita, bahwa mereka tuh suami istri kan pernah sama-sama tinggal di luar ya, kuliah di luar, sehingga punya kemampuan bahasa Inggris yang baik lah gitu. Nah, mereka tuh mengatakan punya kebiasaan ya, di rumah dan lagi ada emosi gitu ya, berantem itu lebih memilih pakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, kenapa begitu? Karena supaya tidak mudah merasa tersakiti ya. Ya kenapa? Karena meskipun mereka lancar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu ya. Compare to bahasa Indonesia atau bahasa daerah, itu kan pilihan katanya bisa sangat presisi untuk menyakiti hati gitu kan. Nah, contoh lah ya, saya kesel banget sama orang tuh kan saya bisa pilih kata yang goblok lah misalnya gitu ya, sampai dengan nada ya, yang bikin orang sakit hati banget. Tapi kalau pakai bahasa Inggris kan ada jarak dengan bahasa itu. Nah, ini menurut saya salah satu skill dan rumah tangga berarti yang beliau ceritakan ya. Beliau ya nggak dibungkiri, rumah tangga itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat, kadang-kadang terpancing emosi, tapi keputusan untuk berantemnya pakai bahasa Inggris itu kan berarti kan sebuah keterampilan ya, untuk mengurangi efek sakit hati ya gitu. Jadi ini berita bagus ya dari NLP, bahwa ada harapan kita untuk bisa menjadi orang yang berbakat ya. Ada harapan kita untuk bisa membangun yang namanya bakat itu. Bakat itu tidak diterima begitu saja. Kalaupun teori yang satu lagi kita terima, bahwa bakat itu ada esensinya, ada pemberian Tuhannya, ya boleh juga. Saya juga menerima itu sih, bahwa kenyataannya Tuhan menciptakan manusia itu tugasnya pasti lain-lain ya, nggak mungkin sama. Dan untuk itu berarti ada esensi mereka, tapi dia tidak akan tiba-tiba muncul aktual. Aktualnya kan ketika kita punya perjalanan panjang untuk bangun skillsnya, kayak Cristiano Ronaldo tadi kan dari kecil mungkin dia sudah dilihat oleh orang tuanya, oleh gurunya, punya kemampuan sepak bola yang di atas rata-rata, ya disekolahin sepak bola, dicariin mentor ya kan. Nah, dia juga perlu bergabung dengan klub-klub yang akhirnya memfasilitasi kemampuannya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat bakat itu aktual dan jadi bakat betulan, dan orang menghargai itu sebagai bakat. Itu berita bagusnya gitu ya, bahwa kita sebenarnya bisa mempelajari yang disebut sebagai bakat tadi lewat belajar skillsnya. Dalam implementasi yang lebih luas ya, kita berarti punya harapan selalu untuk bertumbuh, berubah. Caranya adalah belajar skill-skill dari orang-orang yang lebih baik dari kita dalam hal yang kita pengen pelajari. Saya baru dipromosi ya kan, jadi pemimpin tim, ya belajarlah skill dari orang yang lebih baik dari kita, entah itu senior kita, entah itu orang lain yang kita lihat. Jangan cuman menunggu-nunggu dan mengatakan saya nggak berbakat, tapi bakatilah. Nah, bakatilah dengan cara belajar skill-skill. Saya membangun bisnis ya, kemudian saya ternyata agak lemah di pengelolaan keuangan gitu ya. Saya ya jagonya bikin produknya saja ya. Jangan cuma mengatakan aku nggak berbakat finance ya. Tapi ya pelajarilah ya, skill-skill yang dibutuhkan paling tidak untuk mengelola bisnis. Meskipun nanti mungkin kita kalau sudah memungkinkan kita akan ajak partner atau serahkan urusan keuangan kepada yang lebih ahli, tapi paling tidak pelajari, karena itu bisa dipelajari kok gitu. Nah, begitu pula dengan orang yang misalnya ngerasa pendiam, nggak banyak bicara, tapi kenyataannya sudah menikah, sudah punya anak, ya jangan hanya mengatakan aku kan nggak berbakat dalam ngurusin anak atau ngurusin pasangan. Pelajarilah itu ilmunya, skill-skillnya, karena sebenarnya yang disebut bakat itu ya tadi ya, keterampilan yang dibangun gitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.